Anak-anak, selamat bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi baik dan sehat dan bisa melakukan pembelajaran walaupun masih harus dilakukan secara online. Baiklah, pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti bisa kalian baca sendiri. Di dalam bab ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu hakikat Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kalian saksikan pada gambar ini, ya, ini adalah kegiatan gotong royong yang mencerminkan pengamalan dari Pancasila, yaitu khususnya pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kalian bisa menemukan sendiri bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hakikat Pancasila. Kita awali dari pengertian Pancasila. Dalam kitab Sotasoma karya Empu Tantular, Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta, dari istilah panca yang artinya 5 dan sendi dan sila yang artinya sendi atau asas, sehingga Pancasila itu berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan 5 atau Pancasila Krama. Nah, di dalam berbatu sendi yang 5 ini ada beberapa nilai. Jadi ada 5 nilai. Yang pertama, tidak boleh mencuri. Kemudian, tidak boleh berbohong. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Dan yang keempat, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kelima, yang terakhir, tidak boleh minum minuman keras atau mengonsumsi obat terlarang. Selanjutnya, fungsi dari Pancasila. Sebenarnya fungsi pokok Pancasila itu ada 2, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian dari fungsi ini diturunkan menjadi fungsi-fungsi yang lain, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Nah, bagaimanakah penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Ini melalui beberapa proses. Diawali dari kondisi Jepang yang mulai terdesak oleh sekutu. Jadi Jepang dalam peperangannya melawan sekutu di beberapa tempat mulai menunjukkan kekalahannya. Nah, untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan ini diwujudkan dengan pembentukan BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPU PKI yang sudah terbentuk ini kemudian mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, di mana dalam sidang ini membahas tentang dasar negara.
Pada kesempatan sidang ini, beberapa tokoh negarawan itu menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Antara lain Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, dan pada tanggal 1 Juni ini Insinyur Soekarno menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Nah, dalam sidang ini belum dicapai kata mufakat untuk menetapkan dasar negara, sehingga sidang BPUPKI akhirnya membentuk panitia 9 yang diberi tugas untuk menerima usulan-usulan dari beberapa tokoh negarawan yang berkaitan dengan dasar negara. Panitia 9 kemudian menghasilkan suatu konsep tentang dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam Jakarta Charter ini, khususnya di dalam silanya yang pertama, ini saudara-saudara kita yang ada di kawasan Indonesia Timur ini keberatan dengan isi Piagam Jakarta, sehingga mereka menghadap kepada Bung Hatta menyampaikan keberatannya. Dan demi persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya dari Piagam Jakarta, di mana silanya yang pertama berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pergantian ini diterima dengan jiwa yang besar oleh para pemimpin bangsa atau negarawan pada waktu itu yang beragama Islam, dan semata-mata itu semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga dari hasil ini kemudian dengan adanya perubahan dari Piagam Jakarta kemudian ditetapkan sebagai dasar negara. Selanjutnya, landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Landasan hukum yang pertama adalah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana di dalam sidang ini disepakati bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia, di mana di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pembukaan di alinianya yang keempat itu memuat Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian landasan hukum yang kedua, Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Landasan hukum yang ketiga, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Dan dasar hukum yang terakhir adalah ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita pelajari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi nilai kebenaran, keadilan,
kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Jadi Pancasila merupakan sumber nilai, sumber norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara. Nah, dalam kaitannya sebagai dasar negara, maka fungsi Pancasila yang pertama adalah sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggara negara, pelaksanaan pemerintahan, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Kemudian fungsi Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara yang kedua adalah mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Nah, arti Pancasila sebagai dasar negara yang pertama adalah Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Arti yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Dan arti yang ketiga, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya adalah Pancasila ini sebagai way of life atau pegangan hidup atau pedoman hidup atau pandangan dunia atau petunjuk hidup. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi yang pertama sebagai penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan dalam segala bidang. Kemudian fungsi Pancasila yang kedua dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik itu dalam masyarakat serta berinteraksi dengan alam sekitarnya. Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimanakah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Yang pertama alasannya kenapa penting, yaitu Pancasila ini asas berdirinya negara Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai dasar sumber tertib hukum nasional. Yang ketiga, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang keempat, membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Dan yang kelima, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara berdaulat. Anak-anak, untuk materi PPKN tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Bu Penny akhiri sampai di sini dulu, dan kalian tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.